Shalom Jua. menjua-jua. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan kita masih bisa ibadah bersama. Walaupun secara online, tapi kiranya itu tidak membuat semangat adik-adik turun. Biar kiranya Roh Kudus yang pimpin adik-adik untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, kita sampai saat ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Kita ada hari ini karena Tuhan mau kita untuk ada. Karena itu kita harus mengucap syukur. Kita naikkan puji-pujian kita. Di rumah masing-masing, yuk kita angkat pujian dari hati kita biar manis Tuhan dengar. Kita angkat pujian, manis kau dengar. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama pada hari ini. Berkati kiranya Tuhan, ibadah kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kiranya Tuhan, ibadah kami ini kiranya Engkau sertai segala rangkaian kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di atas segalanya, ampunilah segala dosa kami, agar kami tetap layak datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Kalau kita mau berada dalam hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati, Allah akan membawa kita terbang tinggi, melewati semua badai hidup, semua pergumulan hidup, ujian-ujian sekolah, bahkan wabah corona ini. Di bawah kepak sayapnya, Allah akan membawa kita terbang tinggi. Mari kita nyanyikan pujian di bawah kepak sayap. Dalam naungan-Mu
kita bisa punya keyakinan seperti itu bahwa kita bisa melewati semua badai hidup? Apa karena kita hebat? Apa karena kita pintar? Bukan, tapi karena kita istimewa. Allah sangat menyayangi kita dan Ia siap untuk menolong kita. Dan kita ini istimewa, kita dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Karena itu kita mau angkat pujian, aku istimewa. Kalau kita mungkin kangen sama teman-teman sekolah kita, teman-teman gereja kita, pernah nggak kita kangen sama Tuhan? Pernah nggak kita rindu untuk dengar suara Tuhan? Tuhan selalu rindu untuk berbicara sama kita. Seringkali kita yang menjauh, padahal Allah tidak pernah pergi. Karena itu mari miliki hati yang selalu rindu untuk Tuhan, lebih dalam lagi rindu untuk dengar suara Tuhan. Kita mau angkat pujian untuk memasuki firman Tuhan kita hari ini, satu hal yang kurindukan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin Kak Indah berdoa dalam hati.
Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami masih diizinkan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengajari kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan terlebih kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati Kak Indah yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami semua yang mendengarnya. Ampuni segala salah dosa yang kami lakukan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bahan Alkitab kita diambil dari Markus 10. Dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak ulangin. Bahan Alkitab kita diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dan bahan untuk remaja diambil dari Matius 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kakak ulangin bahan remajanya Markus 18 ayat 6 sampai ayat 10. Kakak baca dulu dari bahan yang bersama-sama dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita lanjutkan membaca dari bahan remaja dari Matius 18 ayat 6 sampai 10. Kakak bacakan lagi untuk kita semua ya. Markus 18 ayat 6 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Oke, kita tadi sudah baca bahan Alkitab yang kita belajar hari ini bersama-sama dari Markus dan Matius. Adik-adik, pernah nonton film Siva ya? Anak-anak remaja mungkin enggak. Di sana ada tokoh Siva yang sering berkata begini, "Jangan panggil aku anak kecil, Paman." Siva yang masih kecil bilang seperti itu.
Karena di dalam film kartun ini, Sipa ini adalah tokoh yang masih kecil, tapi dia selalu dengan slogannya yang sangat familiar, "Jangan panggil aku kecil, Paman. Jangan panggil aku anak kecil, Paman." Sipa berkata seperti itu. Dan sering juga kalian di rumah nih, siapa? Pasti sering menganggap dan gak suka disamakan seperti anak kecil. Anak-anak remaja nih, sering bilang, sering dalam hatinya mungkin kesal, mama, papa, selalu menganggap aku kecil, selalu menganggap aku masih anak-anak, selalu menganggap aku belum mengerti, belum layak untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Dengan hati gondok, kalian sering ya bersikap seperti itu. Kalian tidak mau dianggap seperti anak kecil dan tidak mau dipandang lagi sebagai anak kecil. Tapi kebalikannya, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita sering memperlakukan kita sebagai anak kecil. Mereka sering bilang, kamu masih kecil, gak perlu tahu urusan ini. Kalian kan masih kecil, udah gak usah ikut-ikutan. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sih Tuhan menganggap kita sebagai anak-anak kecil? Tema kita hari ini, Yesus memberkati anak-anak. Tapi sebelum ke sana, kakak juga mau bilang gini. Sebagai warga negara Indonesia, anak kecil itu juga punya kedudukan yang istimewa loh. Di dalam undang-undang negara kita, ada perlakuan khusus untuk anak kecil. Kalau misalkan seorang anak kecil melakukan kejahatan, ada undang-undang khusus yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Karena anak-anak kecil itu masih ada tanda khusus, ada dalam tanda petik, tidak boleh disamakan. Jadi ada undang-undang khusus yang memperlakukan secara khusus juga anak-anak kecil tersebut. Tapi ada juga dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kecil, anak-anak yang masih di bawah umur, dieksploitasi, diperlakukan semena-mena. Padahal tadi ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau anak-anak itu diperlakukan dengan tidak benar, ada undang-undang yang akan menjerat orang yang melakukan kejahatan terhadap anak kecil. Kalau anak kecil melakukan kesalahan atau pelanggaran, ada undang-undang juga yang melindungi mereka. Itu di negara kita, anak-anak itu dipandang khusus loh. Tapi hari ini kita mau belajar juga, bagaimana sih anak-anak kecil itu di hadapan Tuhan? Apa pandangan Tuhan kepada anak-anak kecil? Yang pertama, kita belajar dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 tadi, kita belajar hal yang pertama, ternyata Tuhan Yesus memperlakukan atau menempatkan anak kecil itu sebagai martabat yang setara dengan orang-orang dewasa. Pada masa itu memang anak kecil dan perempuan dianggap di strata yang kedua. Jadi yang utama kalau di ibadah orang Israel pun, yang utama yang bisa dipandang mengikuti ibadah itu adalah kaum pria. Perempuan dan anak-anak itu enggak, udah urutan kedua. Tapi Tuhan Yesus di kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16, di situ Tuhan Yesus menempatkan secara jelas martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa. Dengan perkataan Tuhan Yesus yang bilang, yang memarahi ketika orang-orang dewasa membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus, dan ketika murid-murid marah, Tuhan Yesus memarahi murid-murid itu, jangan melarang mereka untuk datang kepadaku. Karena selama ini yang mendatangi Tuhan Yesus, yang dekat Tuhan Yesus adalah orang-orang dewasa. Ketika giliran anak-anak kecil yang datang, mereka dilarang, jangan dekat-dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan melarang mereka. Ini poin pertama loh adik-adik, ternyata saya kecil, saya anak kecil, tapi di hadapan Tuhan, kita punya martabat yang setara dengan orang-orang dewasa. Luar biasa loh, Tuhan kita menempatkan posisi kita. Yang kedua, dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 dinyatakan kalau anak-anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga.
Gak dibilang loh di kitab itu murid-murid yang punya kerajaan surga, gak dibilang nabi-nabi, tapi di Markus 10 tadi dibilang anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan surga. Kenapa ya kira-kira sampai Tuhan Yesus bilang anak-anak kecil inilah yang punya kerajaan surga? Alasannya karena ketika itu orang-orang dewasa, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang sudah punya kemampuan, mereka berusaha mendapatkan kerajaan Allah itu dengan usaha mereka, dengan jasa mereka, dengan perbuatan baik mereka. Tapi anak kecil, mereka merasa saya nggak bisa buat apa-apa, tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan, sehingga saya butuh itu diberikan kepada saya. Karena saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kesanggupan, jadi itu diberikan kepada saya. Dan benar, kerajaan Allah itu bukan dikejar dengan usaha dan jasa kita, tapi kerajaan Allah itu adalah berkat, anugerah yang diberikan oleh Bapa kita di surga secara cuma-cuma. Dan yang layak menerimanya adalah orang yang merasa saya tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Dan disinilah anak-anak kecil yang bisa mendapatkannya. Karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk meraihnya. Itu alasan yang kedua loh, posisi kita. Atau itulah cara pandang Allah yang kedua. Yang pertama tadi kakak ulangin, martabat kita disetarakan, disamakan dengan orang dewasa. Yang kedua, anak-anak kecil, kalian loh, anak tanggung, anak remaja, kalianlah yang empunya kerajaan surga. Luar biasa ya. Yang ketiga, di Markus 10 ayat 13 sampai 16 tadi dibilang, diajak orang-orang yang ada di sana supaya orang-orang yang ada di sana sama seperti anak kecil. Kalau mereka sama seperti seorang anak kecil dalam hal mereka menyambut kerajaan Allah. Kenapa ya disamakan? Coba, kalau seorang anak kecil di rumah nih, ketika mama bawa sesuatu dan memberikan sesuatu kepada anak kecil, kalian, adik kalian deh, ketika mama atau papa beri sesuatu, mereka girang luar biasa loh. Mereka berterima kasih, hore aku dapat ini, hore aku dikasih ini. Tulus sekali mereka menyatakan rasa terima kasih mereka. Mereka menghargai sekali itu diberikan kepada mereka. Dan Tuhan juga memandang seperti itu. Ketika kerajaan Allah itu diberikan kepada anak kecil, mereka menerima dengan sukacita dan rasa syukur yang luar biasa. Mereka berterima kasih dan itu yang seharusnya dilakukan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau menyambut kerajaan Allah, sambutlah itu seperti seorang anak kecil menyambutnya. Dengan tulus, dengan rasa terima kasih, dengan rasa syukur. Karena bagi mereka itu hadiah yang luar biasa. Ada 3 hal yang sudah kita belajar sama-sama. Yang keempat, luar biasa loh ini, di kitab Matius 18 ayat 6 sampai 10 di bahan remaja, ada peringatan keras dari Allah loh. Ada peringatan keras dari Tuhan Yesus untuk orang-orang lain, untuk orang-orang dewasa. Tuhan bilang jangan menyesatkan anak-anak kecil. Diperingatkan loh, jangan menyesatkan anak-anak kecil. Luar biasa loh Tuhan memperlakukan kita. Karena di Matius dibilang, kalau kamu menyesatkan anak-anak kecil ini, ikatkan batu kilangan. Batu kilangan itu sebuah batu yang besar, kalau diikatkan di leher kita, kalau kita dijatuhkan ke dalam laut, kita akan tenggelam bersama dengan batu yang diikat di leher itu. Artinya apa? Kalau kamu orang-orang dewasa ini menyesatkan anak-anak kecil ini, lebih baik kamu mati aja deh. Bahasa langsungnya seperti itu. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus menempatkan posisi anak-anak itu. Makanya dari sekarang, jangan lagi marah kalau kita dianggap anak kecil. Jangan lagi kesel kalau misalkan papa dan mama kita bilang kamu masih kecil. Tapi justru harus bersyukur, harus berterima kasih.
Karena posisimu, statusmu sebagai anak-anak kecil itu di hadapan Allah luar biasa. Tapi cukup enggak? Oh, aku kan posisiku luar biasa. Tuhan, di mata Tuhan aku ditempatkan sederajat, setara dengan orang-orang dewasa. Aku yang Tuhan bilang yang punya kerajaan Allah. Cukup enggak seperti itu? Wow, enggak hanya seperti itu loh. Ketika posisimu ditempatkan Allah pada posisi yang luar biasa itu, ada yang harus kalian lakukan. Ada anak-anak remaja yang harus lakukan. Ada anak-anak tanggung yang harus lakukan. Apa itu? Yuk kita buka di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak bacakan untuk kita ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Tuhan bilang, jangan ada yang menganggap engkau rendah, gak punya kemampuan apa-apa. Jangan ada yang meremehkan kamu, tapi jangan menjadi sombong. Tapi Tuhan bilang, jadilah teladan. Seorang anak kecil bisa diteladani dari kejujurannya. Jadilah anak kecil yang jujur, sehingga ketika orang melihat kejujuranmu, dia akan mengikutinya, dia akan mencontohnya. Jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Posisi kamu, posisi anak-anak tanggung, posisi anak-anak remaja sudah ditempatkan Tuhan pada posisi khusus, pada posisi yang luar biasa. Sekarang tugas kita, tugas anak-anak tanggung, tugas anak-anak remaja untuk berbuat sesuatu. Jadi orang yang jujur seperti tema kita minggu lalu. Dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, kita bisa mencerminkan kita sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Selain itu apa? Isi kemampuanmu, keahlianmu, keterampilanmu. Jangan jadi anak-anak kecil yang, aku kan masih kecil, akhirnya kamu menjadi pemalas. Aku kan masih kecil, aku gak bisa buat seperti itu. Jadinya kamu gak mau mencoba sesuatu. Tapi mulai sekarang, ayo adik-adik remaja, adik-adik tanggung, katakan, aku adalah seorang anak kecil yang Tuhan Yesus berkati, yang Tuhan Yesus tempatkan pada posisi yang khusus. Dan aku harus melakukan, mengisi hidupku, memperlengkapi diriku dengan segala sesuatu yang baik. Dengan perkataanku aku bisa menjadi teladan. Dengan tingkah lakuku orang bisa melihat aku adalah anak Tuhan Yesus. Dengan prestasi yang aku ciptakan, orang bisa memuliakan Tuhan yang aku sembah. Dengan gaya hidupku, orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang anak-anak tanggung, anak-anak remaja, jangan lagi gara-gara tingkah laku kita, sikap kita, nama Tuhan jadi jelek. Ya, oke. Kita adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian adalah anak-anak yang khusus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan Yesus menyayangi kalian. Siapkan hati mereka. Sebelum kakak tutup, ayat hafalan ya. Sudah dihafal ya anak tanggung yang minggu lalu dihafal ya dek. Untuk minggu depan ayat hafalannya diambil dari Matius 18. Matius 18 ayat 4. Ayat ini juga sekaligus sebagai invokasio untuk anak remaja. Kakak ulang ya, baca. Kakak bacakan bagi kita semua ayat hafalan kita Matius 18 ayat 4. Bunyinya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dihafalkan ya dek, dan tetap semangat, jangan lagi menyesal posisi kamu saat ini sebagai anak kecil, tapi syukuri itu dan berbuat untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, anak kecil yang taat dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap tunjukkan kamu teladan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah. Kalau nggak perlu nggak keluar rumah, gunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun. Yuk menjadi anak kecil yang bisa berbuat sesuatu.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Posisi kami sebagai anak-anak kecil, posisi yang Tuhan tempatkan luar biasa. Posisi yang berharga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Biar kami mensyukuri posisi khusus kami ini Tuhan, dengan kami menjadi anak-anak yang bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjaga diri kami dengan sikap yang baik, menjaga perkataan kami dengan perkataan yang benar dan memberkati banyak orang. Mengasah kemampuan dan keterampilan kami, sehingga orang tidak meremehkan kami, tapi orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati adik-adik kami kelas tanggung dan remaja dalam masa kecil mereka, dalam usia muda mereka ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang punya dampak, punya pengaruh yang baik. Baik di tengah-tengah keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami sudah selesai di tempat ini belajar firman Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan terus melanjutkan untuk menerjemahkan firman ini dan menjelaskannya sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, semoga adik-adik diberkati dengan firman Tuhan kita hari ini. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita mengumpulkan persembahan. Karena Tuhan telah menyertai kita dalam hidup kita. Kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, sambil mengucapkan terima kasih Tuhan dalam nyanyian. Bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang datang dari hati kami yang dengan penuh sukarela memberikan. Kiranya Bapa, daripadamu-lah segala berkat, dan kiranya hidup kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ketika sekarang kita dalam masa wabah pandemi corona ini, tetap kita harus kuat, kita tidak perlu takut karena kita punya Allah. Biarlah hati kita tetap tenang berada dalam hadirat Tuhan, tetap tenang berada di dekat Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban hidup kita. Mari kita angkat pujian pertolonganku. Jawaban hidupku.
sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan dalam situasi saat ini yang mengharuskan kami tetap berada di rumah, tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Kami masih bisa tetap memuji nama-Mu Tuhan. Kami masih bisa tetap beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan masih beri kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami Tuhan, menaikkan permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk semua adik-adik kami, anak-anak KKR Runggun Cijantung, kelas tanggung dan kelas remaja. Tuhanlah yang memberkati semua adik-adik kami ini. Tuhanlah yang menjaga mereka. Tuhanlah yang menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan, mereka sudah menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat sebelumnya dan akan naik kelas, atau mungkin ada yang lulus ya Tuhan. Biarlah semuanya yang mereka raih, mereka dapatkan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saat ini ada adik-adik kami, anak-anak kami yang sedang berusaha untuk mendapatkan sekolah, mendaftar ke tingkat selanjutnya dan mereka mengalami kesulitan. Tuhan, tolonglah mereka supaya bukan menjadi putus asa, bukan menjadi bersungut-sungut, tapi biar mereka menaruhkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang menuntun mereka ke sekolah yang tepat menurut-Mu ya Bapa. Bukakan jalan ya Tuhan. Kalau saat ini sepertinya sulit sekali dengan seleksi melalui jalur umur ya Tuhan. Tapi kami percaya ada sekolah-sekolah khusus yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk seluruh adik-adik kami ya Tuhan. Bantu untuk orang tua juga untuk tetap tenang, tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan adik-adik kami yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya ini dan juga orang tua mereka. Tapi Tuhan sedang menuntun mereka, Tuhan sedang menyatakan anugerah dan kuasa-Mu kepada mereka. Biar mereka terus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami semuanya juga. Tuhan juga menjaga, memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kalaupun mungkin ada beberapa yang terdampak dengan COVID-19 yang saat ini sedang dan masih begitu banyak kasusnya di negara kami. Tapi kami percaya ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada tangan Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Biarlah kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami melihat pertolongan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa saat ini kami masuk ke tahap hidup yang baru ya Tuhan. Siapkan seluruh anak-anak-Mu secara khusus kami semuanya anggota Jemaat Runggun Cijantung ya Tuhan. Baik orang tua kami di lansia, orang tua kami Mamre, orang tua kami Moria, abang-abang kami Permata, dan kami semua anak-anak KKR. Supaya kami mempunyai gaya hidup yang baru, yang baik, yang sesuai dengan aturan protokol kesehatan ya Tuhan. Kami membiasakan diri kami dengan hal-hal yang baik. Dan itu menjadi gaya hidup kami. Ketika kami menjaga diri kami juga bisa menjaga orang lain yang ada di sekitar kami. Bantu kami menjadi orang-orang yang taat dan disiplin. Berkati juga pendeta kami, pertua dan diaken kami di Runggun Cijantung ini. Tuhan Yesus, kami masih mungkin harus beribadah dari rumah. Kami bersyukur ada abang-abang kami di tim multimedia yang membantu kami. Bapa, kami berdoa kepadamu, berkatilah mereka. Berikan sukacita kepada mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Mungkin mereka kadang jenuh, merasa lelah, tapi biar Tuhan yang menggantikan kelelahan mereka. Biar Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka. Dan Tuhan memberkati mereka, karena luar biasa apa yang mereka lakukan. Terima kasih buat mereka yang mau mendukung pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Nyatakan terus kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Pelihara mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu juga.
Engkau yang memberkati mereka, menolong mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Berikan kesehatan juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, belas kasihan-Mu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Pertolongan Tuhan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kalau Tuhan berkehendak, mudah sekali bagi-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan kasus COVID-19 di negara kami. Tapi kami tahu Tuhan sedang menantikan, Engkau sedang melatih kami semua warga negara Indonesia ini untuk menjadi orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kami percaya Tuhan sedang melatih kami semua untuk berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, minimal untuk diri kami, sehingga ketika kami menjaga diri kami itu berdampak buat orang lain. Bantu ya Tuhan pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat kebijakan kepada mereka dalam setiap tugas dan wewenang yang harus mereka jalankan. Berkati presiden kami, wakil presiden, dan seluruh pejabat-pejabat negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Biarlah ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami dengan segala salah dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap ikuti ya aturan-aturan yang ada. Tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Gunakan masker, jaga kesehatan. Dan kami bertiga, Kak Indah, Kak Agnes, dan Bang Jona mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.